Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas terkait fikih sholat berjamaah. Kalau di kajian sebelumnya hukum sholat berjamaah, sekarang terkait fikihnya. Yang pertama, di kitab saya nomor 429 dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan atau diadakan atau diangkat untuk diikuti. Faidza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan kalian takbir hingga imam takbir. Jadi tidak boleh mendahului, juga harus berurutan. Allahu Akbar cicingkene makmum teh itu tidak mengikuti imam, meski tidak sampai batal, tapi para ulama sepakat makruh teh jadi hilang pahalanya, pahala berjamaahnya, lebar capek-capek. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku'lah kalian. Ini maknanya sama, tidak boleh mengakhirkan. Wala tarka'u hatta yarka'a. Jangan kalian ruku hingga imam ruku. Ini jangan mendahului. Jadi mendahului nggak boleh, membelakangi nggak boleh. Kalau membarengi nyaulah we bisi balap. Tunggu imam selesai Allahu Akbar, nah lalu ikuti Allahu Akbar. Ruku juga sama, Allahu Akbar, patokannya takbir kan, baru kita ruku Allahu Akbar. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Kalau imam baca sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi makmum itu tidak baca sami Allahu liman hamidah. Ada Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu nggak pakai waw. Ada Allahumma pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu yang pakai waw ada. Allahumma Rabbana lakal hamdu nggak pakai waw ada. Empat-empatnya ada. Kalau imam baca tidak Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya baca kembali ke dalil umum praktik sholat yang sudah kita bahas. Jadi yang namanya sholat sami Allahu liman hamidah, lalu sesudahnya Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu imam. Kalau makmum tidak baca karena langsung menjawab Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Jangan membelakangi, jangan mengakhirkan diri. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud hingga imam sujud, jangan mendahului. Ya, itu yang dimaksud imam. Imam itu kan artinya yang diikuti. Imam itu artinya yang di depan.
Kalau makmum yang didepani, ya, maksudnya yang di belakang yang mengikuti. Wa idza shalla qa'iman, apabila imam salat sambil berdiri, fa shallu qiyaman, salatlah kalian sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam salat sambil duduk, fa shallu qu'udan ajmain, salatlah kalian sambil duduk semuanya. Ini sababul wurudnya ketika Nabi terjatuh dari untanya sampai cedera nggak bisa berdiri, Nabi sholat sambil duduk, tapi para sahabat berdiri. Nah lalu Nabi bersabda begini, jadi inti nama dek ngasih tahu, ini saya sholat sambil duduk, kamu semua harus sambil duduk karena makmum itu mengikuti imam. Kalau imam berdiri, makmum duduk boleh tidak? Boleh. Itu kuat mah canggel. Komo imamna panjang manya. Tadi mah ponok pak. Ponok tadi. Yang panjang itu taraweh ya di masjid binaan kami. Ada 6 masjid, 1 juz. Jam 8 pas paling tereh tete beres di jam setengah 8. Masih mending di Masjidil Haram setengah 11 nembe beres. Di Masjid Nabawi sugante leuwih tereh sarua. Setengah 11 baru beres. Jeung eta jamaah teh pinu we sugan ngurangan ka teras. Padahal mahal 40 juta. 40 juta mahal. Di urang mah kulantaran tarawehna pondok jadi murah. Tapi hukum ini nanti dinasakh itu diamandemen dengan Nabi ketika sakit menjelang wafatnya, sholatnya kan sambil duduk. Abu Bakar di samping Nabi sambil berdiri. Makmum yang lain di belakang Nabi berdiri. Jadi kalau imam sholat sambil duduk karena sakit, karena cedera, makmum boleh duduk, boleh berdiri. Kalau Imam Syafi'i mah pikirnya begini, karena yang terakhir itu yang ketika Nabi sakit, Nabi sholat sambil duduk, para sahabat sholat sambil berdiri, berarti fikihnya dinasakhnya itu ketentuan imam duduk makmum duduk dihapus, diralat, diganti jadi imam duduk makmum tetap berdiri selama masih mampu berdiri. Hari di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, termasuk di Masjid At-Taubah, di masjid saya, imamnya berdiri wae kan makmum dadariuk wae. Dari berarti lain orang tua apa santri ngalobrol celake cepas tengah ngobrol dariuk cara dicingke pas dek ruku kakaran orang tung ngeluruku. Saya dapat informasi dari istri saya semalam, kita cenah sakila aya ibu cenah gigireun maranehna dariuk we cenah kayak cenah mu sedek tereh ruku kakara cenah tung. Eta ku alarapaleun teh rukuna teh nya dahancana jelas. 2 halaman kan 1 rakaatnya 2 halaman jadi apa? Nah, jadi tere ruku, mata mereka takbir. Pinter atuh santri oge jadi. Pinter ngakalana. Tapi kalau saya tidak memahami bahwa ikut pendapat ulama bukan berarti saya memahami sendiri, enggak. Kawalat. Ikut pendapat ulama bahwa hadis yang Nabi sakit di akhir hayatnya itu tidak menggugurkan hadis yang ini, tapi jadi jawazul amrain. Ya, jawazul amrain teh 2 pilihan. Jadi kalau imam duduk, makmum boleh duduk, boleh berdiri. Kalau imam berdiri, ya berdiri. Kecuali yang sakit, itu yang enggak kuat. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Oh ya maaf.
Sedikit catatan, hadis tadi oleh Ibnu Taimiyah cukup ekstrim. Jadi makmum itu harus mengikuti imam bagaimanapun sholat imam. Kalau imam kunut subuh, kudu ngilut kunut subuh. Kalau imam turunnya tangan dulu, harus tangan dulu. Tong turun lah. Jadi mun dek turun itu tinggal imam naon heula. Oh, tangan heula, turutan tangan heula gitu. Kalau tidak demikian berarti tidak sempurna bermakmumnya. Dan saya sering ditanya dalam hal itu. Hemat kami, ya, fikih hadis ini enggak terlalu luas seperti itu. Nyari masalah ayat kunut subuh itu mah bagian dari ijtihadiyah, ya. Yang jelas di hadis ini disebutkan yang disebut makmum mengikuti imam itu yang disebut di sini. Tidak boleh membelakangi gerakan imam dan mendahului gerakan imam itu. Termasuk antara berdiri dan duduk ikut pada imam. Itu yang dimaksud makmum mengikuti imam. Jadi tidak terlalu ekstrim, ya. Kalamun imam na ngatung ngapikeun kana bitis kabeh kudu ngatung gitu. Imamna di topi juga Ustadz Epi Effendi kudu dikitu kabeh. Tidak demikian juga, ya, tidak terlalu ekstrim. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya terus mundur. Maksudnya dalam riwayat lain ketika ada jamaah baru mundur lagi, ada jamaah baru mundur lagi. Jadi ada jarak jauh antara makmum dan imam. Kata Nabi, takut damu maju, faktamu bi ikuti aku. Jadi jangan jauh jarak imam ke makmum. Makanya kalau ada sajadah imam depan, makmum di sini saya sok ditarik dia ke belakang. Nah, cenah usah ditarik abang ke belakangnya datang jauh atuh. Ieu mah sedang lah sakieu. Tanu pangkeran imam sok pararanyang sujudna. Teu cukup katanya sujud no jangkung. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan yang sesudah kalian mengikuti kalian. Jadi jangan terus-terusan mundur agar satu saf. Saf pertama tetap dekat imam. Kalau ada yang menyusul ya di belakang saf pertama. Jadi berurutan safnya. Ini jadi dalil jarak antara imam dan makmum tidak terlalu jauh, harus dekat. Kemudian berikutnya hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan. Rasulullah membuat satu area, satu ruangan, dasarnya ruangan, satu area yang pakai tikar khusus. Ini dalam riwayat lain sholat tarawih. Tapi kan tarawih Nabi tidak seperti sekarang, ya. Nabi sholat berjamaah tarawih itu sebulan paling 3 kali, 3 malam. Pernah 1, 2, 3 pernah juga 23, 25, 27 pernah. Sisanya enggak tarawih bareng, masing-masing. Nah, ini pernah terjadi, Nabi bikin satu area khusus di masjid. Mungkin biar luasa, kan sholat malam Ramadan itu lebih maksimal lagi dibanding biasa. Marah tuh kudu kikituan ke Aisyah. Karena kalau di kamar Aisyah kudu nepak. Ke Aisyah ngarengkol, sujud, gitu. Berdiri Aisyah namunyar deui gitu. Mau sujud tepak deui gitu. Marah tuh kudu capek nepak. Makanya Nabi bikin area khusus, ya, kayak begini nih, pakai tikar khusus. Sajadah Nabi misalnya. Fasholla fiha, Nabi sholat di sana. Fatatabba'a ilaihi rijalun. Nah, ada beberapa jamaah yang tahu lalu mengikuti berjamaah dengan Nabi. Berjamaah, nah dia sholat
malam taraweh teh. Waja'u yusholluna bi sholatihi, mereka datang ikut sholat bersama Nabi, mengikuti sholat Nabi, maksudnya bermakmum kepada Nabi. Meskipun ya Nabi duka kumat talaput biniatna ya. Soalnya imam teh ngadadak ya, teu bebeja heula. Jadi Nabi jadi imam itu niatnya munfarid, tapi kemudian jadi imam. Ini menunjukkan bahwa talafud bin niat itu tidak disyariatkan ya. Kalaupun tidak dilapatkan tetap sah, meskipun robah niat tina munfarid jadi imam. Karena mun talafud bin niat kudu ngarobah niat ya gitu. Cenah da begitu apa kumaha. Jadi nggak apa-apa yang asalnya niatnya munfarid kemudian berjamaah jadi imam. Wafihi, dan pada hadis itu, nah ini ada kelanjutan hadisnya ya. Kelanjutan hadisnya kalau di kitab saya ada keterangannya di bawah. Saya baca fasalla fiha layaliya. Nabi sholat di sajadah itu beberapa malam. Fasalla bisolati nasun min ashabihi, lalu ada beberapa orang yang ikut sholat Nabi. Falamma alima bihim ja'ala yaqudu, ketika Nabi tahu begitu Nabi kemudian duduk sholatnya. Maksudnya apa? Ya agar tidak diikuti. Fa kharaja ilaihim, lalu kemudian Nabi keluar menemui mereka. Faqala, kata Nabi, qad araftul ladzi ra'aitu min sonikum, saya sudah tahu apa yang kalian lakukan beberapa malam ini. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, hei bapak-bapak sekalian, sholatlah kalian di rumah kalian. Nah baru ini ke sini sambungannya. Afdolus sholatil mar'i fi baitihi, karena sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Ya kalau sholat wajib kan kemarin sudah dibahas, wajib di masjid buat bapak-bapak. Kalau buat ibu-ibu utama di masjid, tidak di rumah, karena jamaahnya lebih banyak, ada langkah kaki ke masjid. Kalau di rumah nggak ada. Kalau bapak-bapak wajib di masjid. Ini mah konteksnya kan sholat sunat, sholat malam ya. Dalam riwayat lain disebutkannya sholat tahajud. Jadi sholat malam itu sebaiknya di rumah, tapi bukan berarti haram di masjid. Buktinya itu Nabi bikin area di masjid ya. Jadi sebaiknya umumnya sholat sunat itu di rumah. Ini yang sering ditanyakan. Jadi tarawih itu lebih baik di rumah, lebih baik di masjid? Kalau hukum asalnya pasti lebih baik di rumah. Cuma masalahnya kan mun di rumah mau diamalkan mualah jago. Jadi karena ada ilat itu maka lebih baik sholat tarawih itu di masjid. Eta tahajud sok lobana nu ngamalkeun henteu dan teu jujur we. Jadi lebih baik sholatnya di masjid. Sholat sendiri bacaanna wah eta deui ti paparetot di kulhu palak binas we bolak-balik. Tapi kan kalau di masjid bacaannya variasi, bacaan imamnya bagus, dijamin. Kan kunci sholat malam itu dibaca Quran ya. Qumil laila illa qalila, kesananya warattilil qur'ana tartila. Al-Quran dibaca dengan tartil, maka dari itu sholat malam itu semuanya ayat-ayatnya lama. Sudah pernah kita bahas lah ya di pembahasan sholat malam. Ini juga jadi dalil sholat sunat itu boleh sengaja duduk, meskipun bapak-bapak, ibu-ibu ente sakit. Jika Nabi tadi ketika tahu diikuti, Nabi teh duduk kayak gitu.
Para sahabat juga ikut duduk. Boleh. Makanya Bapak DKM-nya siapkeun di kursi lipat juga di Masjidil Haram, gantungkeun di sisi. Parebut nya di Masjidil Haram ini aya kursi kosong cokot buru-buru. Ngagarantung loba teh pas derma kosong. Parebut kursi itu. Sadiakeun. Kenapa di sini kalau ada imam panjang sok kararesel nya lantaran cangkel kan? Cangkel. Nah teu lain diuk era coba mengkorsina loba mah. Loba balad ya. Jika di Masjidil Haram moal era. Setuju Pak? Setuju? Tolong disediakan ya. Orang tua pun jadi memaksakan gitu. Saya juga ke DKM begitu, cenah usah deueurin di dieu mah lah, cenah nya geus satueurin mah dari riuk we. Tapi memang duduk lama mau sila, mau kayak tahiyat awal cangkeul aya lating mah. Jadi enaknya pakai kursi, ya. Kok mau kursinya juga kieu mah. Mantap. Ya. Memang karpetnya gede kannya ada jarak. Kalau ini memang terlalu sempit. Jadi kalau pakai kursi bisa nuti tukang tidak gor kanu kursi tidak atur-atur lah di agak jarak karpet satu ke karpet kedua gitu bisa diatur-atur ngarah kemah mun aya imam panjang teh menikmati bacaannya. Saya kan sering sampaikan begitu, kunci sholat malam itu dibaca Qur'annya di mana-mana sok hadis-hadisnya juga begitu. Kenapa ada imam panjang teh ambek-ambekan lain menikmati? Ya cangkel cenah usah lain bergetar hati bergetar tuur. Ya dieu atuh juga. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala shalla Mu'adzun bi ashabil isya. Mu'adz salat mengimami jamaahnya salat isya. Fatawwala alaihim, lalu ia memanjangkan bacaan sholatnya. Jadi ini teh kalau baca hadis lengkapnya, Mu'adz itu sholat dulu di Masjid Nabawi bersama Nabi, lalu pulang ke lemburna meureun di Masjid Qiblatain bener juga gitulah atau Masjid Bilal ya. Belum sholat jamaahnya nunggu Mu'adz, lalu Mu'adz ngimaman. Padahal di antara jemaahnya itu sudah ada yang bawa air pakai unta. Dulu kan bawa air pakai unta. Terus diparkir tadi di halaman masjid teh kagok sholat isya heula gitu sebelum pulang teh. Dan air itu buat minum unta-untanya. Tamu Mu'adz ngimaman sholat isya rakaat kahiji Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Wah ya binasa. Seandainya saat itu belum beres ya tetap we ya sapanjang saponok-ponokna Al-Baqarah ya belum beres turun suratnya gitu ya tetap we saponok-ponokna Al-Baqarah panjang. Lalu ada seorang jamaahnya kemudian mundur berpisah gitu. Nu tadi teh nah beres sholat dilaporkan ke Mu'adz cenah si bapak itu mah mundur, kata Mu'adz munafik cenah. Nyeri hati atuh jamaah teh lapor ke Nabi. Nabi saya teh ini unta bawa air mau minum atau kapentingan teh make tengah rarinum nanti sakit untanya. Jadi saya mundur duluan dal hajah ada keperluan. Ini Mu'adz ngomong pakai Al-Baqarah. Dia bagus penting. Maka dipanggil Mu'adz bin Jabal, yang dimarahi bukan makmum yang mundur tapi imam yang panjang. Lalu kata Nabi, aturidu antakuna ya Mu'adz fattanan, apakah kamu ingin menjadi pembuat onar hei Mu'adz? Fitnah itu kan keonaran, chaos. Fitnah itu huru hara. Idza mamtan nas, kalau kamu mengimami jamaah, faqra baca bisyamsi wa duhaha, sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Nah ini standar bacaan sholat isya setengah halaman.
Surat-surat tadi kan setengah halaman. Wasyamsi waduha wal laili dayaksha. Kalau sholat subuh standarnya 60 sampai 100 ayat Al-Baqarah. Sholat subuh itu Al-Baqarah kan 10 ayatnya sehalaman lahnya. Jadi lamun 60 halaman 60 ayat berarti 6 halaman. Tadi maka karage 2 halaman. Jaba Nabi mah macana hanca. Siga asudes tadi mah asadis deh. Cenah usah dari asudes mengenang usah mah teu ngeunang takdir eta mah geus kumaha. Teu meunang ditolak takdir teh kudu diimani. Sok nyaruakeun jeung asudes nya atuh jauh teuing. Kemudian yang berikutnya Aisyah radhiyallahu anha fi qissati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Tentang kisah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami jamaah ketika beliau sakit. Faja'a beliau datang hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Sampai duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi kan awalnya yang jadi imam Abu Bakar. Lalu Nabi masbuk. Jadi imam boleh masbuk. Lain makmum lain menang masbuk teh. Imamnya boleh masbuk. Nabi datang masbuk. Duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang tadi imam sekarang makmum. Eta kumaha talapun biniatna. Iraha macana so robah niat. Dan Nabi yang baru datang kemudian jadi imam. Maka kata Aisyah, fakana yusolli bin nasi jalisan. Nabi sholat mengimami jamaah sambil duduk. Wa Abu Bakrin qaiman dan Abu Bakar anger sambil berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi. Jadi boleh posisi imam dan makmum di depan berdua begini boleh. Tapi tentu karena darurat. Daruratnya imamnya sakit sambil duduk. Suaranya pelan, tidak terlihat kan. Maka harus ada pendampingnya di sebelah kanannya kayak Abu Bakar. Berdiri suaranya tetap keras. Wa yaqtadin nasu bi sholati Abi Bakrin dan jamaah ikut sholat Abu Bakar karena Nabi kan enggak terlihat dan tidak terdengar, suaranya kan pelan. Yang disebut muroki teh nya. Jadi siga di Masjidil Haram cek abdi mah di Masjidil Haram geus teu kudu. Da kadang suara imam lagi alus atuh sonne. Saya akan bikin status ada di Twitter, ada kan Twitternya Masjidil Haram, DKM Masjidil Haram ya, Wizarah Su'unil Haramain, Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi ya, ketika bahasa Arab. Saya mengikuti follow itu ada berapa cenah kuis speaker pengeras suara ya di Masjidil Haram ada 11.300 tower. Ndak di mana-mana lagi eces we gitu. Bersih. Jamaah saya yang dulu yang September ada tukang son. Kieu we tadi bisa tangga we gitu. Nah, ieu kumaha son aja. Abang tukang son ningali sono, ieu kumaha son ka bersih kieu aja. Salat di rooftop bersih gitu. Aduh ieu cenah kumaha son. Abang tukang son dipikiranna teh son. Jadi itu sholat Abu Bakar dan sholat Nabi. Ini jadi dalil makmum boleh masbuk dan boleh ada muroki kalau imam boleh masbuk dan boleh ada muroki buat imam yang sedang sakit. Jadi posisi duduknya posisi di depannya berdua ya, imam duduk. Makmum pendampingnya ada di sebelah kanannya. Kemudian dalam riwayat lain terakhir Abu Hurairah radhiyallahu an terakhir dulu gitu masih banyak.
Nabi SAW bersabda, idza amma ahadukumun nas, kalau kamu mengimami jamaah sholat, fal yukhaffif, ringankanlah, jangan panjang-panjang. Fa inna fihi musyaghir, karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil. Budak leutik mah di bawah tarawih lila ceurik. Anak saya paling kuat nepiin ka rakaat kagenep. Di titah Dewi alim pas rakaat ka-7 ceuriknya kagok atuh dah. Rakaat ke-6 itu sejam ya, udah 1 jam ceurik. Wal kabir, orang tua yang gak kuat sholat lama. Wad dhaif, orang yang lemah. Wadzal hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Fa idza shalla wahdahu, tapi kalau dia sholat sendirian, fal yusolli kaifa yasha, maka silakan dia sholat bagaimana dia mau. Tapi ini hadis berlaku untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat tahajud, sholat tarawih mah memang di Al-Qur'annya juga harus panjang. Nu ngelehana lain imam tapi makmum. Makmum kalau tidak kuat calik, teu kuat calik, balik daripada ngomong wae. Wayahna we, memang sunahnya begitu. Kalau tarawih bacanya panjang. Cukup dulu dieksplor saja, ditanya jawab. Saya persilakan karena saya juga ada kelas masuk. Mangga. Bagaimana seandainya imam itu melakukan suatu gerakan yang memang tidak ada, misalnya begini, ada masjid yang sholat kunut, itu setiap sholat Ustaz, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Nah, apakah pada saat mereka kunut, dia kunut, apakah kita harus mengikuti? Ini kunut itu kan fleksibel, boleh dan tidak. Berarti Bapak boleh ikut kunut dan boleh juga tidak. Bukan rukun wajib kan. Kalau tidak ya berarti Bapak diam saja, tidak mengangkat tangan, tidak mengaminkan. Tapi dah pasti kadangu, jadi ngilu-ngilu kene. Dah pasti kedengaran. Kunut yang 5 waktu itu namanya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah itu dianjurkan meskipun memang kemarin ada beda madhab ya. Kalau MUI ikut madhab Syafi'i bahwa wabah itu juga termasuk kunut nazilah. Kalau saya pribadi ikut madhab ulama yang nazilah itu yang tidak lebih dari sebulan, karena Nabi dilarang untuk melebihkan. Nazilah itu kalau ada musibah ke kaum muslimin berupa pembantaian gitu, penjajahan. Nah kalau kemudian imamnya kunut di 5 waktu, ya itu antara boleh dan tidak. Kalaupun diikuti nggak beda. Setahu saya sepakat. Termasuk kunut subuh. Ya, kalau mau diikuti, ikuti. Dan tidak menjadi bid'ah kalau sesekali. Ya, yang dinilai bid'ah itu kalau dirutinkan bagi ulama yang membid'ahkan. Tapi bagi ulama yang tidak membid'ahkan, ya dianjurkan. Imam Syafi'i kan dianjurkan kunut subuh, lebih baik diamalkan daripada tidak. Tapi di Imam Syafi'i sendiri tidak mewajibkan, bukan rukun wajib. Kalau tidak diamalkan, tidak kemudian tidak sah sholatnya. Jadi gitu Pak, untuk kunut subuh itu fikihnya antara boleh dan tidak. Kalau mau ikut silakan, tidak pun tidak kemudian mengurangi keabsahan sholat. Saya pribadi kalau ada imam kunut subuh, ikut ya kunut subuh. Ya, sesekali kan boleh kunut itu. Pernah diprotes, Ustaz kunut subuh. Ada cicing oge anggar kadengi. Cete Bapak kamari ngilu 2 hiji 2 teu ngiri. Wah, teu mau kunut Jumat pisan dina hadisna aja. Karena teu nya cenah kieu canggel kana apa cenah. Sehari dia ngiring 2 hiji 2 abdi mah teu tuh, tah leuwih bid'ah aja. Jadi kunut Jumatan. Kalau kunut witir memang sunnah. Jangan memang sama cangkul Pak.
kabeh ta wirid nu aya dina Bulughul Maram jeung nu aya dina Riyadhus Shalihin dibaca. Nepikeun ka ngadoakeun Muhammad bin Salman ya. Wa wali ahdihi ala ma wafaqna fi amrika, panjang didoakeunnya urang teh amin amin najan lain presiden urang. Ada lagi? Mangga. Iya, jadi ketika beliau berdiri lalu makmum sudah beres, otomatis salam misah ya, gitu. Memang tidak dijelaskan detail ya, tapi itu fikih aja, fikih. Jadi kalau sahabat tidak menjelaskan sudah pada tahu. Masa makmum mau ikut imam nambahan rokaat nggak boleh kan, rokaat tidak boleh bertambah. Sama seperti bapak ketika masbuk makmum, misalkan bapak datang di rokaat kedua sholat isya, makmum kan tahiyat awal, meskipun bapak tidak tahiyat awal ikut ya imam, maaf bukan makmum ya. Jadi ketika imam tahiyat awal karena rokaat kedua bapak kan karena rokaat kahiji, bapak kan ikut tahiyat awal. Nanti ketika bapak rokaat kedua, makmum rokaat katilu, ayat tahiyat awal deh. Itu berarti bapak udah bukan merubah karena harus mengikuti imam. Nah kalau rokaat tidak boleh ditambah kan. Jadi ketika imam berdiri kita tahiyat salam gitu. Nah cenah misah ya nggak apa-apa karena ini mah rokaatnya tidak boleh bertambah. Ada lagi? Mangga Abu Haji. Ya kalau ada imam terlalu cepat itu harus dipecat oleh DKM. Tongga dipecat kitanya diajak ngobrol heula gitu. Imam jangan terlalu cepat ya, kalau susah juga ya harus diberhentikan. Soalnya madorot buat makmum. Yang kedua, makmum sebisa mungkin semaksimal mungkin mengikuti imam. Mun ku ibu teu kaudag misah Bu, karena teu sah berjamaah. Ya. Jadi ketika imam Allahu Akbar ruku, aduh ieu rakaat Al-Fatihah tinggal ayat ke-7, baca ibu percepat lalu ikuti. Ngalam terus tidak terikuti ya udah misah Bu. Da moal sah berjamaah. Saya pernah memisahkan diri, ada ustad, ustad nakang ade oge, kacang sholat, teu kuat misah, cek jamaah nate, ngasad misah, teu kuat, teu kaudag, supir elok. Padahal beliau udah tua, ini sigana kulantan geus kolot, jadi gitu sholat, iya, geus ahli. Maaf Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih satu area masjid boleh. Yang nggak boleh itu kalau sudah beda area, najan di hotel jam-jam tower nggak boleh. Itu mah sepakat para ulama. Najan di jam-jam tower, eta mah lain Masjidil Haram, eta mah jam-jam haram itu mah. Atau di hotel Madinah juga sama kan, ya di samping di belakangnya. Dan nyambung pan memangnya ke halaman bahkan nepikeun hampir ke jalan teh. Ah cenah di dieu we. Kalau tidak bersambung dengan saf makmum yang lain, apalagi areanya pisah itu nggak bisa. Harus bersambung safnya. Meskipun terpisah dinding, asal satu area masjidnya juga area perluasan Masjidil Haram. Kemarin saya di area perluasan karena hotelnya di Anjum.
Jadi mun ka Ka'bah jauh. Jadi maksudnya di area perluasan itu teh masih ada sekat. Memang kelihatan Ka'bah, tapi karena masih area pembangunan, jadi ada satu area yang dikosongkan. Dan itu di area yang baru kan di dinding-dinding. Jadi bagus area sholat itu. Kan kalau di masjid yang lama nggak pakai dinding. Kalau di masjid yang baru itu area sholat itu pakai dinding semua. Nah jalan itu jadi luas jalan. Jadi antara area ini nyambung kan itu, tapi marah ke dinding. Gitu. Nggak apa-apa asal masih satu area masjid. Ada lagi? Cukup? Oh mangga. Itu hemat saya karena tidak terjadi ya zaman Nabi. Itu bagian dari mata yassaru minal Quran. Dan para ulama sepakat ya, kemarin ketika ada pertemuan mudir mahat tahfidz itu ada teks-teks yang dibacakan oleh para asatidzah di kalangan orang-orang tertentu yang berat membacanya, dah sulit itu orang yang maca Quran juga Nabi. Jangankan bapak, saya juga can lulus anu baca Quran sesuai sanad Nabi, kan minimal mendekati. Nabi sendiri mengatakan ana afsahu minkum biddod, saya orang yang paling fasih mengucapkan dod di antara kalian. Jadi banyak orang Arab yang gak fasih mengucapkan dod, termasuk dalam bacaan yang lain a'budu ya. Tidak semua bisa kayak Nabi, buat mengurangi eta teh acan bener acan. Wah, nu asli nama hese. Ya. Iya. Guru saya guru tajwid 3 bulan cenah diajar Al-Fatihah. Diajar Al-Fatihah 3 bulan, urang mah jiga 3 tahun mau beres-beres. Jadi maksud saya apa? Kalau kita mau ikut standar Nabi, saya mohon maaf kalau putus asa, moal lulus imam di urang teh. Saya pun belum lulus ya. Ustadz Walid saja ya, yang dulu ada imam sini ajar, saya suruh ke Ustadz Walid ngararada pas makhrajna lebar sora alus makhraj teu pas, ari abdi mah pan sorana pas-pasan teu nanaon teu pati alus ge. Jadi soranya bagus, harusnya makhrajnya pas. Jadi kalau Ustadz Walid saja butuh 6 tahun beres. Fokus teh urang bari para cabang jeung pada melan susah. Jadi itu kembali pada ketentuan faqra'u ma tayassaru minal Quran. Kalau memang dia mudahnya begitu, toleransi. Tapi tetap kembali nanti ada hadisnya. Kembali siapa yang paling pas bacaan Qur'annya itu yang jadi imam. Dan kita yang tidak terlalu pas ya udah mengalah ya. Jatuh maksakeun. Yang paling pas baca Quran di masjid saya itu santri nu aralus sorana. Ngan nya geus aralus sorana memang hafalannya belum beres. Akhlak macan aralus. Ngararajakeun ngararadul sieun dititah jadi imam. Ya. Jadi ya terpaksa orang tua lagi. Gitu Pak. Jadi kalau memang itu keterbatasan beliau mual batal. Yang kedua, kalau memang ada yang lain yang lebih berhak, batal tidak, cuma berkurang pahalanya. Jadi ini di sini harus jembar manah lah ya, lapang dada semua jamaah di sini menentukan siapa yang paling layak. Kieu Pak, kunci nama kata Nabi kan ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima, doanya tidak akan nyampe ke Allah. 1, 2 orang yang berseteru, 2 saudara dulur tapi teu akur gitu. Nah yang kedua saya lupa nih. Yang ketiga, imam yang mengimami orang-orang jamaah tapi jamaahnya tidak ridho diimamanku oleh dia. Tidak ridhonya bukan tidak ridho karena subjektif ya.
siga PDI teu ridho di imaman ku Anies subjektif teman. Moyok we gitu. Tapi tidak ridhonya itu karena objektif, dia memang tidak layak jadi imam. Jadi daripada bapak memaksakan jadi imam sholat diterima, geus mending jadi makmum. Saya mohon maaf Pak ya, meskipun sudah beres hafalan Quran ya, tapi kalau datang ke masjid yang lain yang saya tidak dipaksa jadi imam, dulu juga kan di sini saya nggak jadi imam, makmum ngansur Pak Haji Pak Ustadz saya imam yang imaman gitu. Tapi di masjid-masjid enggak jadi imam, makmum, mangga. Yang saya tahu ada yang lebih bagus suaranya dari saya, mangga enggak jadi makmum. Kecuali ya di masjid-masjid yang memang memaksa saya jadi imam. Begitu. Kenapa? Karena pertimbangannya sederhana. Daripada orang maksakan jadi imam, bari henteu diterima karena makmumnya tidak ridho diimami karena pertimbangan objektif kata para ulama. Memang tidak layak secara akhlak, secara bacaan belum pantas. Tong maksakeun lah. Baik, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.